Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Amawati, jurusan Ilmu Hukum C, NIM 18072222239. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi komputer yang akan membahas yang pertama, pengertian teknologi, yang kedua, pengertian komputer, yang ketiga, penjelasan mengenai perangkat keras, yang keempat, penjelasan mengenai perangkat lunak. Apa itu teknologi? Teknologi menurut para ahli. Menurut Martin, teknologi adalah teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Menurut Lucas, teknologi adalah segala bentuk teknologi yang dapat diterapkan untuk mengirim sebuah informasi melalui media elektronik. Apa itu komputer? Tentang komputer menurut para ahli. Menurut Robert H. Bismer, komputer adalah sebuah alat elektronik yang dapat melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memprosesnya, menyimpan perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Menurut June Person, komputer adalah perangkat serbaguna yang menerima input, proses data, penyimpanan data, dan menghasilkan output, semua menurut serangkaian instruksi disimpan. Adapun komponen utama atau yang penting dalam komputer. Untuk mengoperasikan sebuah komputer, terdapat 3 komponen utama yang harus terpenuhi, karena ketiganya memiliki peran yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. 3 komponen utama komputer itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware. Apa itu perangkat keras atau hardware? Hardware atau perangkat keras adalah suatu komponen yang ada pada komputer yang secara fisik dapat dilihat dan diraba keberadaannya. Pembagian hardware. Hardware terbagi 3 bagian. Yang pertama input device, yang kedua proses device, yang ketiga output device. Fungsi hardware yaitu yang pertama untuk mendukung kinerja komputer, yang kedua sebagai pengolah data, yang ketiga menampilkan input proses. Input device merupakan perangkat keras yang dipakai untuk menjalankan perintah dari pengguna komputer, baik berupa perintah teks, gambar, maupun suara. Input device berfungsi untuk memasukkan data. Contoh input device dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Joystick. Joystick itu biasanya digunakan saat untuk bermain game. Yang kedua mouse. Mouse itu berguna untuk menginput data dengan cara melalui tombolnya. Yang ketiga, handheld scanner biasanya dijumpai di toko atau minimarket dan lain-lain yang berfungsi untuk memindai scan barcode pada produk. Yang kemudian keempat, keyboard. Keyboard itu berfungsi untuk menginput data berupa huruf, simbol, maupun angka. Touchtable sama fungsinya dengan mouse. Kemudian mic untuk mikrofon pada komputer, fungsinya itu yaitu dengan nanti outputnya itu mengeluarkan suara pada speaker nanti atau dan lain-lain. Kemudian kamera untuk nanti mengeluarkan data berupa menginput data berupa gambar. Kemudian fingerprint scanner itu nanti merupakan input perangkat keras yang nanti menghasilkan sebuah gambar.
Kemudian, proses device. Proses device adalah salah satu jenis perangkat keras yang digunakan sebagai alat memprosesan sebuah data atau perintah yang diberikan oleh input device, dan proses device akan memproses perintah tersebut sehingga menghasilkan sebuah output ataupun yang lainnya. Proses device berfungsi untuk memproses data. Contoh device dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu pada sebuah CPU. CPU itu merupakan rakit beberapa yang disusun, komponen-komponen yang disusun yang kemudian menghasilkan CPU yang terdiri dari casing, power supply, prosesor atau CPU, memori atau RAM, VGA card, motherboard, heatsink atau kipas, hard drive atau hard disk, dan sound card. Yang pertama, casing. Casing berguna untuk melindungi komponen-komponen yang ada di dalam CPU dari kecelakaan dari luar, seperti air. Kemudian, prosesor adalah komponen komputer yang biasa disebut dengan otak komputer, yang berfungsi untuk menjalankan dan mengendalikan kerja komputer dengan bekerja sama dengan komputer lainnya. Yang kedua, motherboard, yang biasa disebut dengan papan induk, adalah komponen komputer yang berfungsi sebagai tempat menempel atau memasang komponen komputer yang lain dan menjembatani komponen komputer yang lainnya. Kemudian RAM adalah komponen komputer yang berfungsi untuk menyimpan semua proses yang sedang berjalan di dalam komputer untuk sementara, dan ketika komputer mati, maka seluruh data di dalam RAM akan hilang. Kemudian heatsink adalah komponen komputer berupa kipas yang berfungsi untuk mendinginkan prosesor agar prosesor tidak menjadi panas, karena jika prosesor menjadi panas, maka kinerja komputer akan menjadi menurun. Kemudian VGA card, atau biasa disebut dengan kartu grafis, merupakan komponen komputer berupa kartu ekspansi yang berfungsi untuk memproses data menjadi tampilan-tampilan dan merender gambar untuk selanjutnya ditampilkan di layar komputer. Kemudian, sound card adalah kartu suara, merupakan komponen yang berbentuk kartu ekspansi komputer yang digunakan untuk mengeluarkan dan merekam suara. Kemudian, power supply, atau disingkat dengan PSU, adalah komponen komputer yang berfungsi untuk mengubah arus listrik AC atau bolak-balik menjadi arus DC, yaitu satu arah, dan menjadi sumber daya utama komputer. Kemudian, hard disk. Hard disk merupakan media penyimpanan data pada komputer yang bersifat permanen. Kegunaan dari hard disk adalah untuk menyimpan data dan program dengan skala besar. Keempat, perangkat lunak. Apa itu perangkat lunak? Software atau perangkat lunak adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat, karena merupakan kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Jenis-jenis software, yaitu yang pertama application software atau perangkat lunak aplikasi, yang kedua operating system atau sistem operasi, yang ketiga programming language atau bahasa pemrograman. Kemudian fungsinya. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer sehingga dapat dioperasikan. Yang kedua, mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga bisa bekerja secara simultan. Yang ketiga, sebagai penghubung antara beberapa software lainnya dengan hardware yang ada pada komputer. Yang keempat, sebagai penerjemah suatu perintah software lain ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti atau diterima oleh hardware. Yang pertama, application software atau perangkat lunak aplikasi. Pengertian application software adalah program yang didesain untuk meningkatkan kinerja user serta membantu user dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Kegunaan aplikasi software. Yang pertama,
agar tugas bisnis menjadi lebih efisien. Yang kedua, untuk membantu dalam proyek grafik dan multimedia. Yang ketiga, untuk membantu tugas di rumah, individu, dan pendidikan. Contoh aplikasi software seperti Microsoft Office. Microsoft Office ini terdiri dari Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Pada Microsoft Office ini merupakan perangkat lunak dalam pengolahan. Kalau yang Word-nya itu untuk pengolahan kata, sedangkan Excel untuk pengolahan angka, sedangkan PowerPoint itu pengolahan untuk media yang biasanya digunakan untuk presentasi. Yang kedua, operating system atau sistem operasi. Pengertian, sistem operasi adalah perangkat lunak, sistem yang berfungsi melakukan pengontrolan dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar dari suatu sistem komputer. Fungsi operasi sistem atau sistem operasi. Yang pertama, untuk menjalankan operasi dasar pada komputer. Yang kedua, untuk menyajikan tampilan pada monitor. Yang ketiga, untuk mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Yang keempat, untuk mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan lain-lain. Contoh sistem operasi seperti Windows, Linux, Unix, DOS, yang seperti terdapat di gambar di sampingnya. Yang pertama, gambar pertama itu Windows, yang kedua Linux, yang ketiga itu DOS. Yang ketiga, programming language atau bahasa pemrograman. Pengertian, programming language atau sering diistilahkan dengan bahasa pemrograman adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Fungsinya, memiliki fungsi untuk memerintah komputer untuk dapat sesuai dengan langkah-langkah penyelesaian yang telah ditentukan oleh programmer. Contoh, Anda membuat aplikasi pemutar musik, maka harus diperhatikan pengguna tombol play, replay, pause, dan lain-lain, di mana setiap tombol memiliki langkah penyelesaian yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Contoh programming language yaitu yang pertama Java, yang kedua PHP, yang ketiga Python, yang keempat Pascal, yang kelima Visual Basic, dan lain-lain. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat manfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.